Kan ketika Aisyah ditanya, Rasul tuh akhlaknya gimana sih? Dia menyebutkan Quran yang berjalan. Berarti kalau Quran yang berjalan kan bukan ngomongin huruf, tapi sudah membentuk menjadi sebuah perilaku. Makanya keren jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya, the real Quran tuh apa sih ya Rasul? Statementnya, la sautin wala harfun. Nggak bisa saya suarain lagi, nggak bisa saya ungkapkan dengan huruf, karena kenapa? Kamu harus ke situ. Berarti itu ngomong mengalami atau mengucapkan? Makanya di tradisi Islam nomor 1, kamu bersaksi. Beda loh, orang hataman Quran dan bersaksi tentang Quran, itu beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Happy banget ya setiap ke kajian salam tuh vibes-nya seru gitu ya. Kita datang ke sini tuh lepas, lega gitu, dan karena kita tahu bahwa siapapun yang datang ke sini tuh intinya non judgmental gitu. Yang datang ke sini tuh memang berniat untuk membuka, bukan untuk menilai, terbuka bukan untuk menghakimi gitu, sehingga kita bisa rasain ya vibes di sini tuh asik gitu ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ibu dan bapak yang hadir, yang kadang kita lupa bahwa kita didatangkan ke sini karena semangat, dan kita lupa bahwa semangat itu gratis, dan kita kadang-kadang lupa untuk berterima kasih dan mensyukuri semangat yang masih ada gitu. Jadi ada yang suka khawatir ibu dan bapak? Ya nggak usah dijawab, nggak apa-apa sih, kelihatan ya. Soalnya lama mikirnya ya, mikir dulu gitu ya. Jawaban jujur tuh spontan biasanya. Ketika khawatir, ada kalimat aku khawatir, betul? Berarti aku merasakan khawatir. Berarti ada si aku yang sedang khawatir. Berarti aku bukan khawatir. Oke nggak? Ulang ya. Nah. Aduh, terlalu awal kali ya. Kita basa-basi dulu lah ya. Nanya sarapan dulu kali gitu ya. Enggak, maksud saya yang pengen saya tanya adalah kapan terakhir kali kita menyapa akunya, yang jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan khawatirnya gitu. Kapan terakhir kali kita menyapa akunya, yang jangan-jangan kita sibuk dengan penderitaannya, kesedihannya, ketakutannya gitu. Sehingga saya selalu menjadikan salah satu rumah salam ini adalah mengaku gitu. Jadi kalau boleh ya teman-teman ibu bapak, 1 jam 2 jam ke depan please jangan sedih, jangan khawatir gitu. Ya, kenapa? Gimana kita mau sedih dan mau khawatir sementara kita didatangkan ke sini dengan keterbukaan gitu. Seenggaknya kita istirahat khawatir 2 jam ini aja. Istirahat sedih 2 jam ini aja lumayan. Betul nggak? Nah, pulang dari sini mau sedih lagi nggak apa-apa, silahkan ya. Pulang. Seenggaknya di sini kita nggak marah-marah, nggak saling membenci, kita resting our soul gitu. Itulah kenapa disebut taklim. Nah, nanti kita ngerti. Makanya taklim tuh maaf banget ya. Orang memiliki ilmu akhlak belum tentu berakhlak. Ya, jadi mau ngaji pagi, siang, sore itu dapat ilmu. Orang yang rajin baca Quran belum tentu Qurani, itu belum tentu. Gitu, sehingga nanti kita akan mengerti bahwa saat kita punya momentum-momentum seperti ini adalah momentum yang kalau kita bicara transformasi sih sebetulnya. Makanya Mas Abi kemarin pas ngasih judul, wih asik banget gitu. Banyak ayat tapi sepi rasa gitu. Rajin ritual tapi anxiety gitu. Rajin ngaji tapi nggak tenang gitu hidupnya. Nah, nanti kita akan elaborasi satu-satu, dan saya ngalir-ngalir aja, dan saya rasa terima kasih atas semangat teman-teman ibu dan bapak untuk hadir. Dan sebelum kita mulai supaya semangat, kita boleh tepuk tangan sekali lagi. Hatur nuhun pisan sudah hadir. Saya mau mengelaborasi dulu gini. Tadi sedikit aja ya supaya kita tetap aware.
ingat, kalau khawatir datang, itu kita melupakan akunya. Jadi aja, khawatir. Tapi ada nih dikit-dikit, aku khawatir. Betul nggak? Aku khawatir. Sekarang saya tanya, yang selalu ada itu khawatirnya atau akunya? Hah? 24 jam kan enggak lah ya, khawatir boleh, tapi kan nggak mungkin 24 jam, betul nggak? Berarti si khawatir itu pergi dan pulang nggak? Iya. Cemas pergi dan pulang nggak? Happy pergi dan pulang nggak? Makanya kata Suryo Mentaram, hidup itu selalu mulur mungkret. Mulur mungkret itu selalu mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Dan jangan lupa ya, ini kita perlu pegang baik-baik bahwa sekaya apapun dan semiskin apapun, dalam tanda petik ya, kalau kita ngomongin tentang kualitas atau tentang value gitu, pasti semua orang mau level pejabat tingkat tinggi, mau yang nggak punya jabatan, mau yang kaya banget, mau yang S3, mau yang dalam tanda petik berpendidikan atau tidak, semuanya akan mengalami kondisi di mana sebentar seneng, sebentar susah, sebentar happy, sebentar susah. Nah kalau bisa susahnya jangan lama-lama sih gitu. Kita balik lagi ke sini. Dan jangan pernah berpikir kapan ini akan berakhir, nggak akan ada, udah. Ya jangan berpikir kapan akan selesai, kapan akan udah, nggak akan ada. Semakin kita ingin cepat menyelesaikan apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak mencintai prosesnya dan kita akan terlalu ingin cepat menyelesaikannya. Saya mau garis bawahi dulu ya, ini final statement sebenarnya, tapi saya mau tarik ke depan. Tidak pernah ada masalah yang selesai, yang ada adalah masalah yang sudah melarut gitu. Jadi jangan menyelesaikan masalah, tapi melarut. Nanti kita ngerti gitu. Sehingga nanti kita juga mulai paham bahwa ada aku dan ada yang tamu selalu datang. Sip ya. Jadi at least teman-teman ibu bapak dikit ya sebelum kita masuk. Karena Kang ini kita mau bahasnya basa-basi atau serius nih? Basa-basi aja. Nah, soalnya kalau mau bahas Quran yang basa-basi ya udah. Tapi kalau mau bahas yang agak lebih dalam, serius. Ya. gini, pembahasan dalam itu khusus orang dewasa. Makanya Quran itu disebut untuk yang akil balik. Akil balik itu artinya dewasa itu adalah orang yang pemikirannya matang. Jadi kalau nggak matang nggak bisa ngomongin esensi gitu. Makanya maaf banget ya, melantunkan basmalah belum tentu berbasmalah, belum tentu. Gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti dalam beberapa perspektif kenapa orang banyak ayat tapi sepi gitu. Nih, saya kasih contoh ya, saya tuh tadi pas datang ke sini tuh agak mellow. Mellow banget lah, bukan agak lagi gitu. Kenapa? Tadi saya mampir di toko kopi di sana, terus beli rokok. Pas beli rokok, si abang-abangnya udah ya ambil aja, saya bilang dah. Ya udahlah gitu. Begitu saya ke toko kopi, terus tiba-tiba lagi dengerin, lagi nyoret-nyoret nih, lagi download lah gitu ya. Kan biasa kalau sebelum ini tuh saya perlu me time 5 menit, 10 menit before tuh untuk refreshment gitu. Saya menyediakan wadah untuk udah deh, pokoknya apa yang mau dialirkan, alirin aja gitu. Nah, begitu lagi santai, tiba-tiba datang si bapak-bapak agak gede gitu sambil mukanya tuh sedih-sedih gitu. Duh, ini kenapa ya gitu? Apa salah bayar gitu ya? Apa gimana gitu? Begitu datang, ini Mas Abu sampai nangis-nangis. Mas Abu ya? Iya Pak. Dia datang suntangan. Makasih ya katanya. Saya nonton dan udah nggak bisa cerita, pergi aja. Gitu. Nah, itu kan jadi agak sedikit shock moment kan gitu ya. Ini kenapa sih gitu. Nah, terus ya intinya, Pak duduk. Ini saya tapi lagi jaga warung. Ini saya harus ke sana ya. Ya pokoknya saya sangat berterima kasih, selesai. Nah, pas hari ini itu bicara dalam konteks yang namanya ayat. Maaf ya. Kalau kita bicara orang dengan resolusi rendah, dengar ayat itu pasti langsung mikirin tentang huruf, buku, nama-nama ayatnya, surat ayatnya, dan bagaimana cara membunyikannya, betul nggak? Ayat yang di pikiran kita adalah ada yang ditulis di dalam kitab suci, betul nggak? Ya. Tapi kalau di resolusi tinggi, nanti kita bahas, ayat itu adalah tanda gitu. Berarti pertanyaannya, si bapak tadi datang ke saya sebagai ayat buat saya nggak kira-kira? Ayat banget. Ya ampun gitu. Dan realize bahwa saya selalu bilang gini ya teman-teman ibu bapak,
ini saya ngomong paradoks dan sejujurnya gitu. Saya tuh kalau abis kajian tuh saya jujur ya, ada rasa gini, duh apa yang tadi saya omongin manfaat nggak ya buat orang-orang gitu. Orang dapat something nggak ya? Dan itu yang membuat saya terus pengen improvement karena base mungkin kalau saya dulu di entertain nomor satu itu kan customer is king kan gitu ya, pernah dengar ya? Satisfaction tuh everything gitu. Istilahnya ini orang yang dengerin saya satisfaction nggak ya? Dah. Dan kadang juga saya terbakar oleh itu yang akhirnya overthinking juga sih gitu. Tapi hal tadi tuh membuktikan bahwa teman-teman ibu bapak boleh jadi yang kita anggap itu kebaikan yang gak penting banget, kecil banget, remeh banget, tapi buat yang nerimanya itu bisa everything gitu. Dan saya tadi ya maksudnya itu sangat ya ampun iya ya, bener juga ya. Mungkin di saat sesuatu si bapak ini lagi gimana dengerin di TikTok, di YouTube, terus mungkin dia merasa seperti apa gitu, dan nggak pernah tahu juga gitu. Nah nanti kita akan mengerti bahwa segala bentuk apapun itu pasti interconnected gitu intinya. Sip ya teman-teman ya, dapat ya maksud saya ya. Jadi beneran gitu bahwa Quran tuh selalu mengajarkan kebaikan. Artinya apa? Saat kita ngerasa nothing, saat kita ngerasa aduh udah deh gitu, ternyata apa yang kita lakukan sekecil apapun kebaikan, ya tadi dibuktikan bahwa ya ampun, saya tuh selalu ngerasa nggak ada apa-apanya, Bu. Ya memang iya sih, maksudnya silakan Ibu, bangga. Duh masuk di festival maaf ya, tapi saya kesini kok nanti, gitu. Jadi intinya jangan lelah untuk selalu berbuat sebaik-baik versi kita, karena kecil menurut kita itu bisa bombastis buat siapapun yang menerimanya gitu intinya. Setuju ya teman-teman ibu bapak ya? Sip, nuhun. Tuh morning inspiration luar biasa tadi pagi. Aduh, kaget iya, happy iya gitu. Oke. Saya mau bahas dulu dari gini. Kenapa Allah itu selalu berbicara tentang aku menciptakan alam. Makanya kalau di 21107 itu ada kata-kata rahmatan lil alamin. Oke? Pertanyaan saya, teman-teman, ibu dan bapak, kalau dengar alam, ting yang kepikiran apa? Iya oke, nggak menjawab sih ya, alam ya semesta. Nanti saya nanya, semesta itu apa gitu? Hah? Dah ya, nih. Bumi dan seisinya oke. Di surat 41 ayat 53 ada kata-kata gini. Sanurihim ayatina. Aku akan menunjukkan ayat di mana ayat ini nanti outputnya langit dan bumi. Di ayat ini Allah bilang, saya akan memperlihatkan ayat, bentuk ayatnya adalah langit dan bumi. Tapi kalimatnya nggak gini, saya akan memperlihatkan langit dan bumi, nggak. Oke sampai sini? Berarti saya akan memperlihatkan ayatnya dulu, ayatina. Di mana ayat ini nanti berkaitan sama alam. Nanti kita ngerti bahwa alam itu satu akar kata dengan ilmu. Dengan apa? Berarti pertanyaannya, ketika ada ayat ini nanti dalam konteks nanti kita ngerti bahwa ini disebut dengan yang namanya tanda, sign. Sehingga antara ayat dan alam, antara tanda dan ilmu itu nggak bisa lepas. Maka Allah bilang, Allah akan memperlihatkan tanda langit dan bumi. Karena kenapa? Kalau kamu melihat tanda di langit dan bumi, kamu pasti akan mendapatkan ilmu. Jadi alam itu sebetulnya apa? Knowledge. Bentuknya bisa gunung, bisa sungai, bisa semua. Itu semua adalah tampilan, tapi poin pentingnya adalah itu semua konteksnya sebetulnya adalah ilmu. Makanya sering disebut majelis taklim. Oke, sampai sini.
Aduh, diam-diam gini ibu bapak. Oke, ini sip ya, paham ya? Supaya kita nge-breakdown dulu arti ayat gitu. Karena maaf ya, ini kalau di media sosial itu orang kadang-kadang menjadikan dalil dan ayat itu kayak peluru mau nembak orang gitu loh bu. Salah dikit kasih ayat, kamu nggak sesuai sama ini gitu. Kasih dalil gitu. Gitu ya. Tapi kita ngerti dulu bahwa konteksnya di sini adalah kita berbicara tentang ilmu, kita berbicara tentang tanda. Karena nanti kita ngerti juga Allah itu salah satu pemaknaannya adalah kecerdasan tanpa batas. Makanya orang yang berilmu disebut ulama. Disebut apa? Ingat loh ya, ulama tuh bukan orang yang pakai baju putih-putih, pakai kopiah, bukan. Orang yang memiliki ilmu. Berarti orang yang bidangnya ilmunya kesehatan, dia disebut dokter. Itu ulama kesehatan gitu. Berarti ulama itu kaitannya sama apa? Ilmu. Berarti Allah menghamparkan segede-gede gini apa supaya kita menjadi apa? Orang yang apa? Berilmu. Intinya gitu. Sip ya? Jadi maksudnya, mari kita tadabur alam, ngelihat gunung, ya itu healing lah gitu. Oke sih. Tapi yang paling terpenting nanti kita akan ngerti bahwa apa sih tanda yang didapatkan, apa sih ilmu yang didapatkan gitu. Kalau datang ke sini sekedar bunyi, baca, pulang, sebelum datang ranking, value-nya atau levelnya 3, pas pulang levelnya 3, berarti nggak dapat sesuatu di sini gitu. Sampai sini oke? Clear? Pelan-pelan ya. Mas Abi sih hanya topiknya susah sih, jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Dia kalau ini pusing salahin Mas Abi lah pokoknya. Ulang ya. Jadi ketika ada kata-kata rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, berarti seluruh alam ini akan menjadi knowledge supaya nanti kita akan ngerti bahwa kita bisa berinteraksi secara satu kesatuan besar gitu. Makanya kita datang ke sini lagi dalam kondisi yang namanya belajar. Saya pokoknya nggak pernah bosan-bosan teman-teman ibu bapak. Please remind, hidup ini adalah school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran. Setiap tempat adalah tempat belajar. Dan siapapun yang datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran. Oke? Kalau mindsetnya bangun tidur belajar, kita akan menambah ilmu. Jadi begitu udah mulai ngeliat lah. Pernah kesel nggak sama orang? Nah ya kalau sering hati-hati ya. Ya, berarti kalau ngelihat orang masih kesel, belum melihat orang itu sebagai ayat gitu. Paham nggak? Maka kalau kita sibuk dengan ayatnya, kita nggak akan sibuk sama emosinya. Kenapa? Orang ini nggak akan ujuk-ujuk datang tuh nggak akan. Kenapa? Karena semuanya adalah messenger. Ingat, kita semua di semesta ini adalah saling menjadi tukang pos. Karena kalau nggak ada cermin, kita akan sangat sulit untuk melihat wajah sendiri. Maka untuk mengingatkan wajah kita, didatangkanlah orang-orang yang hadir ke kehidupan kita gitu. Oke? Aduh, oke-nya kurang ikhlas gini. Oke nggak ini? Nah, soalnya pas oke masih ngingetin orang yang dibenci sih. Oke sih. Tapi. Masa sih gitu? Sip ya. Saya kasih contoh. Saya mau bagi dua dulu ya. Ada orang dengan resolusi tinggi dan resolusi rendah. Pernah nonton nggak film terus tapi tayangannya tuh agak burem? Pernah lihat? Resolusi rendah lah gitu. 3GP gitu ya, tahu ya? Ya pokoknya resolusinya nggak clear gitu intinya. Ini kan kalau kita ngeliat di TV ini udah mulai 4K gitu. Gini. Saya ulang-ulang pakai contoh ini. Nokia 7650 sama iPhone 16 si resolusi kameranya beda nggak? Beda. Motret objek yang sama, kira-kira tingkat resolusinya tinggi nggak kalau pakai iPhone yang baru? Iya. Kalau pakai 7650 ya agak-agak burem lah gitu kira-kira. Sip ya? Berarti pertanyaannya, kita melihat hidup itu objektif, tergantung kita mau pakai resolusi yang mana gitu intinya. Paham? Berarti kalau kita ngelihat orang masih nyebelin, nah 7650 banget gitu. Meskipun sekarang handphonenya udah baru. Makanya emang disebut juga smartphone, betul nggak?
tapi yang makanya nggak smart-smart amat gitu kira-kira ya. Dalam artian, saat resolusi kita adalah rendah, maka apapun yang di luar kebaikan pasti akan jadi buruk. Clear? Berarti pertanyaannya, penting nggak meningkatkan resolusi dari rendah ke tinggi? Penting? Nah, dari resolusi rendah ke tinggi dalam bahasa yang sering kita pakai, ini disebut semakin dewasa. Oleh karena itu, dewasa tidak ditentukan oleh usia. Usia itu menua. Tapi resolusi itu mendewasa. Jadi saya lagi ngomong sama orang tua atau orang dewasa, yang mana? Oh, ya, jadi nanti abis ini bikin status di Facebooknya, aku nggak tua loh, tapi aku dewasa. Nah, gitu. Beda lah ya. Nah, dari titik ini ke atas, dia punya step, dan step ini semuanya setiap orang pasti beda-beda. Tetapi semesta, ya hidup, dia akan selalu memprovide kita untuk meningkatkan resolusi. Udah gitu aja. Ingat ya, aturan mainnya, resolusi pasti dinamis dan meningkat. Mau kamu terima, mau kamu enggak, semesta ngajak kita naik. Yang bahaya, semestanya ngajak naik, kitanya nggak mau ngapa-ngapain. Artinya dia nggak mau move on, muter terus di belakang. Anyway, kita punya pikiran ya, saya mau ulang-ulang lagi ini dikit nih. Satu hari, at least kita punya 70.000 pikiran. 70.000 coba, yang berulang satu hari. Coba sadari deh. 75%-nya itu negative thinking. Coba cek. Benar nggak? Nah, yang senyum-senyum udah pasti gitu ya, udah. Nah. Ini kita ngomong konsensus rata-rata. Dan 90%-nya itu pengulangan. Jadi maaf ya, ada orang yang hari ini usianya 60-70, tapi mengulang-ulang pemikiran dari 30-40 tahun yang lalu gitu. Dia berubah nggak secara resolusi? Enggak. Tapi komplainnya itu lagi. Aduh, udah. Dia komplain tapi nggak mau maju gitu. Sip ya. Makanya kemarin saya dapat meme, ini menohok banget nih. Ada orang yang dikubur umur 90 tahun, tapi dia udah mati sejak umur 40 tahun. Paham nggak maksudnya? Secara fisik dikubur 90 tahun, tapi dari 40 tahun nggak dewasa-dewasa gitu. Paham ya? Oke, dapat ya? Nah, jadi saya kasih mark 1 dulu. Kita bicara tentang resolusi. Nah, semakin atas dalam bahasa Quran, kalau di surat 12 ayat 22, falama balago, kalau kamu sudah cukup dewasa, Allah akan memberikan hikmah dan ilmu. Kata kuncinya dewasa. Dewasa itu apa? Matang. Jadi balik itu artinya pemikirannya matang gitu. Berarti kalau pemikirannya matang, dia semakin nggak sempit. Ingat ya, pemikiran yang sempit equal sama dengan hidup yang sempit. Udah pasti aja. Berarti semakin ke bawah itu semakin analisis. Semakin terkotak-kotak. Semakin ke atas itu semakin sintesis namanya. Semakin menyatu gitu. Jadi semakin ke bawah semakin dipotong ngelihat. Jadi semakin ke bawah itu semakin jadi pieces, tapi semakin ke atas itu semakin menjadi gambar besar. Pernah ngelihat puzzle ya? Kalau di bawah itu adalah satu pieces, tapi kalau di atas itu gambaran besar. Sekarang saya tanya, kalau mau ngelihat gambaran utuh, perlu ke level atas nggak kira-kira? Yes, karena kalau kita ngelihat satu pieces, ini kayaknya apel deh, bukan. Ini kayaknya alpukat deh, bukan. Begitu nempel, ngelihat oh ini baru beneran apel gitu. Sampai sini oke? Sip. Berarti kita akan berbolak-balik di wilayah resolusi rendah dan resolusi tinggi. Pertanyaan, yang akan membuat orang dari rendah ke tinggi siapa? Yang akan memberikan hikmah siapa? Saya mau jangan Allah memberi hidayah. Enggak.
Makanya orang hari ini di resolusi rendah, ada yang nanya, kamu kenapa hidupnya gitu-gitu aja? Jawabannya simpel, belum dapat hidayah. Udah aja. Terus dia tanya, nyari nggak? Nggak sih, nunggu datang. Nggak bisa. Karena ada poin dari sini ke atas, kita perlu yang namanya ikhtiar kalau pakai bahasa Quran. Usaha. Berarti mendewasa usaha nggak? Jadi dewasa otomatis nggak? Jadi sorry to say, tidak ada orang yang dewasa tanpa latih. Perlu pelatih nggak? Nah, gitu. Jadi kalau udah di resolusi tinggi, ngelihat orang nyebelin, alhamdulillah. Ini nih. Pelatih. Supaya saya meninggalkan analisis menuju kepada sintesis, supaya saya meninggalkan resolusi rendah menuju kepada resolusi tinggi. Bahasa gampangnya, resolusi rendah disebut dunia. Resolusi tinggi nanti disebut akhirat. Maka ini bukan tempat. Makanya Adam itu mendunia. Dia jadi ngotak-ngotak nih. Jadi kalau masih ngelihat, masih benci, ini si A, ini si B, ini sukunya ini bangsanya ini agamanya ini dikafirkan, ini dibidahkan ya. Nah, dia masih analitikal, masih kotak-kotak. Nah, Nabi Muhammad membawa kepada tauhid. Tauhid itu artinya esa. Esa itu artinya apa? Menyatu. Dari pieces, ingat, kita ini satu kesatuan yang gak pernah terpisah sebenarnya. Maka orang yang melihat dalam persatuan dan orang yang melihat dalam perpecahan itu tergantung resolusinya. Sampai sini oke? Oke? Yang membuat orang tembak-tembakan bukan orangnya, resolusi rendahnya. Pakai kita jadi tembak-tembakan. Kita dijadiin alat dari resolusi rendah kita gitu. Yang ngebuat kita benci sama orang, hate speech, komen, ngebully, bukan kitanya. Si resolusi rendah pakai kita ngebully. Karena kita mah alatnya nih, quote and quote. Berarti pertanyaannya kalau mau berubah, bukan pada konteks yang namanya, maaf ya, umur, usia, fisikal, tetapi kita bicara dalam konteks yang namanya perpindahan resolusi. Clear? Resolusi tinggi tuh udah pandai memaafkan, udah nggak pelit, udah nggak overthinking. Overthinking sih, tapi cepat. Ya, kan sering saya nanya, ibu bapak teman-teman ini sering berpikir atau banyak pikiran? Nah, ya udah nggak apa-apa sih. Jadi kalau ngelihat teman ada yang lagi healing ke Bali, ke Singapura, ya jangan salah, jangan wah ini banyak uang, bukan, mereka banyak pikiran, bukan banyak uang ya. Nah, makanya healing gitu. Ya, nah berarti kalau berputar-putar di sini itu namanya terpenjara di dalam dunia. Yang menciptakan dunia siapa? Wow. Yang menciptakan dunia siapa? Faktor eksternal yang dibiasakan jadi diri kita. Itu duniamu. Jadi kita terpenjara oleh omongan orang, kita terpenjara oleh idenya orang. Kita terpenjara oleh sesuatu apa yang dikatain semuanya dunia luar. Akhirnya kita terkurung oleh konteks-konteks yang namanya dunia itu sendiri gitu. Coba direnungkan teman-teman ibu bapak. Berapa persen keseharian melakukan sesuatu gara-gara beneran pengen? Bukan tergoda oleh sale misalnya. Bukan terinspirasi atau pengen gara-gara tetangga beli gitu misalnya. Marah gara-gara dia nyebelin. Berarti lagi gak pengen marah, bener gak? Gara-gara dia nyebelin saya jadi marah, betul nggak? Berarti aku tidak memiliki kekuatan dan aku tidak memiliki remote untuk mengontrol diri gitu intinya. Oke? Sip. Nah saya mau nanya dulu, kita mau bahas Quran di resolusi rendah atau di resolusi tinggi? Ah gitu sip. Deal ya? Deal. Nah kalau di resolusi rendah kita basa-basi gitu namanya. Oke, tapi kita akan bicara. Nah di level rendah ini disebut kalau pakai bahasanya, let's say kita sebut syariat. Kalau udah di atas, inilah yang disebut hakikat. Dua-duanya nggak bisa lepas. Melalui syariatlah kita nyampe ke hakikat. Karena syariat itu latihannya. Hakikat itu rasanya. Ya, dikit nih ya, mumpung terlintas nih. Maka, secara esensi, nggak bisa lepas bahwa satu, semua knowledge
pasti datang dari rasa. Nggak bisa bertentangan dengan hukum semesta. Di dalamnya penuh dengan welas asih dan ketulusan, ikhlas. Dan tiga-tiganya pembelajaran tanpa henti untuk selalu berkontemplasi atau melakukan yang namanya pembelajaran berkelangsungan. Nah, yang sering kita dengar, rasa itu nanti Zabur, hukum semesta namanya Taurat, keikhlasan dan welas asih itu namanya Injil, semuanya ini digabung dalam yang namanya Quran gitu kira-kira. Makanya Zabur turun ke Daud, pernah dengar nggak? Daud itu sering menyenandungkan sesuatu. Berarti dia melepaskan rasa nggak kira-kira? Itu rasa. Injil itu kabar gembira. Di situ ada sesuatu yang konteksnya keikhlasan, compassion. Di mana hukum ini nggak bisa lepas dari yang namanya Taurat. Hukum semesta itu namanya Torah. Dan keseluruhannya jadi satu kesatuan untuk kamu ikro, baca, telaah, kontemplasi. Maka ini disebut nanti yang namanya Quran. Maka di rukun iman disuruh mengimani semua kitab. Dan ini bukan ngomongin buku sih sebenarnya, bukan. Sampai sini oke? Clear ya? Dapat ya? Nah, berarti dalam satu kesatuan ini ujung-ujungnya kita akan berbicara tentang alam dan ayat. Supaya apa? Supaya bukan kebanyakan ayat tapi nggak ada rasanya gitu. Contoh, saya kasih contoh dulu. Sekali lagi ya, ayat itu artinya apa? Tanda, sign. Ya. Di dalam sign itu pasti ada alam, pasti ada ilmu. Pasti. Oke, saya kasih contoh nih. Ada asap, ada api. Ada apa? Ada? Oke, sekarang saya tanya. Sebagai teman-teman yang resolusi tinggi nih. Kan tadi tinggi kita ngomongnya ya. Nah, kira-kira kalau ngelihat asap dan api, langsung kepikiran apa? Langsung aware apa terhadap asap dan api? Sebab, akibat, apa lagi? Wah, ini heningnya udah bagus sih, tapi kelamaan. Ya, oke. Baru. Oke. Ya. Maaf ya. Kalau orang di resolusi rendah, dia cuman ngelihat asap dan dia cuman ngelihat api. Nah, itu rendah. Oke? Tapi orang di resolusi tinggi, perbedaan dengan yang rendah, apa coba? Orang di resolusi tinggi, dia tidak melihat asapnya, dia tidak melihat apinya, tapi dia melihat relasinya. Paham? Jadi kalau di resolusi tinggi, dia bukan ngelihat dua partikel yang berbeda, tetapi yang dia lihat, apa hubungannya asap dengan api? Paham nggak? Maka, maaf ya, nanti yang akan jadi kata kunci nih hari ini, kata kunci ini adalah, saya pakai hashtag penting, bukan penting sih, perlu banget untuk kita mengalami yang namanya sadar relasi. Apa? Contoh. Kalau saya baca Quran, tapi tidak merelasikannya dengan diri, berarti saya cuma bunyi. Betul nggak? Akhirnya saya cuma membunyikan, menghatamkan, tapi there is no connected, nggak ada relasinya dengan aku, jadi aku bunyi-bunyi, aku. Selesai baca Quran, hatam iya, tapi tidak terjadi interkorelasi, gitu kira-kira. Betul nggak? Maka kalau orang di resolusi tinggi, dia sudah tidak melihat asap dan api. Asap dan api jadi satu kesatuan dalam bentuk relasi. Maka semakin tinggi resolusi seseorang, semakin bagus relationship-nya. Karena dia sudah tidak melihat titik, tapi dia akan connecting the dot, menjadi satu kesatuan. Sampai sini oke? Aduh bener, lemas gini ya, oke nggak ini? Udah melihat relasi belum di sini?
Ya, ya. Nah, gini. Begitu ngelihat pasangan langsung lihat relasi nggak kira-kira? Aduh, iyahnya tuh kok gitu sih? Iya. Jangan-jangan aku sudah tidak menemukan relasi di sini gitu. Ini beda cerita ya. Oke. Jadi garis bawahnya adalah relasi. Sip ya. Ini kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Sip. Karena saya mau ngajak teman-teman bukan untuk ngerti sih. Just for fun, entertaining dan enjoy dah gitu. Karena kalau itu semua terjadi ngerti sendiri gitu kira-kira ya. Ini kan lagi ngajak-ngajak keluar dulu dari anxiety-nya, kepusingan gitulah kira-kira. Oke? Sip? Oke. At least dalam beberapa jam ini happy lah ya. Udah gitu aja ya. Nah, dah. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau ada asap, pasti ada sumbernya. Betul? Maka orang yang resolusi tinggi, dia akan ngelihat, oh ada asap, dia akan ingat api. Paham nggak? Begitu ngelihat asap, set, oh ada api nih. Oke? Tapi di resolusi rendah mau ada asap, oh asap, udah aja. Nah, dengan ini saya mau menggarisbawahi, berarti asap adalah alam dari api. Paham? Asap adalah ayat dari api. Maka inilah yang disebut korelasi ayat. Maka melihat asap berarti tanda keberadaan api. Berarti begitu aku ngelihat asap, aku langsung ingat api. Oke? Hah? Ya, ulang. Ya, gini ya. Ini memang perlu pelan-pelan, tapi mudah-mudahan kita bisa enjoy gitu. Supaya nanti ngedenger ayat itu bukan hanya yang di buku gitu. Ya, itu beneran sih ayat, tapi nanti yang penting adalah relasinya gitu. Oke ya? Ulang. Oh, saya kasih analogi lah. Contoh. Analogi itu kan something yang enlighten ya. Jadi supaya memudahkan gitu. Ada anak kecil, balita lah, sama ibunya lagi makan di dapur. Anak kecil sama ibunya lagi makan bareng di dekat dapur. Biasanya kan tempat makan dekat sama dapur. Dari dapur keluar asap. Oke? Sekarang saya tanya, pandangan anak sama pandangan ibu terhadap asap beda nggak kira-kira? Gitu. Begitu ada asap gede, si anak, yeay, gitu nggak? Iya asap, gitu. Ibunya gitu nggak kira-kira? Nggak, langsung lari pasti. Kalau sadar. Paham? Karena si anak dengan resolusi rendah begitu ngelihat asap, dia melihat what it is. Asap. Tapi ibunya karena resolusinya udah tinggi, oh kalau ada asap berarti ada sesuatu, minimal ada yang kebakar gitu nggak kira-kira? Yang satu, yang satu tergesa-gesa. Kenapa sih ibu bisa tergesa-gesa? Karena dia pandai mengikro ayat gitu maksudnya. Paham ya? Berarti tingkat kedewasaan si ibu dalam konteks ini, tingkat resolusi si ibu lebih tinggi. Karena kenapa? Dia mulai melihat asap, udah nggak ngelihat asapnya. Tahu bahwa ini adalah impact dari sumber gitu kira-kira. Sip? Berarti pertanyaan saya, kalau orang cuman ngelihat asap, kalau orang cuman ngelihat gunung, kalau orang cuman ngelihat sungai, tapi dia nggak punya interkorelasi dengan something-nya, dia hanya akan melihat itu sebagai ya udah aja, keindahan alam. Tapi saya mau straight to the point aja, yang ingin disampaikan dalam ketauhidan, jangan lupa bahwa semua keberadaan itu ujung pangkalnya, ujung intinya aku sendiri tahu. Paham nggak? Berarti yang ditampilkan ini semuanya ayat-ayat nggak?
Gitu. Berarti semua yang ditampilkan ini ilmu nggak kira-kira? Termasuk orang yang nyebelin datang nggak? Nah, ayat nih. Karena kenapa? Di balik itu pasti ada sesuatu gitu. Makanya Nabi Muhammad pertama kali nggak langsung disuruh. Nabi Muhammad dulu waktu dapat Quran dapat buku datang gitu nggak kira-kira? Enggak, disuruh Iqra. Ayo baca nih. Bacalah tanda. Kenapa? Karena dalam konteks kamu melihat sesuatu, kamu akan melihat kata kuncinya adalah relasi. Nah, ini nanti sangat terkenal dengan kata-kata silaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih. Kalau kamu melihat dengan penuh kasih sayang, kamu akan mendapatkan ilmu. Gitu loh maksudnya. Jadi silaturahmi itu bukan datang ke tetangga, salaman silaturahmi dulu, ya nggak apa-apa sih gitu. Meskipun pas lebaran, mohon maaf lahir batin, besoknya ngomongin lagi gitu misalnya. Kan nggak gitu sih sebenarnya. Sip? Oke? Nah, kenapa di judul kita hari ini banyak ayat tapi sepi rasa? Ya iyalah, begitu baca Quran, boro-boro connect ke dirinya orang. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin shadaqallahul azim. Udah aja. Ada relasi nggak ke kita? Nggak ngerti enggak? Tahu enggak? Gimana mau menghidupkan ini ketika aku tidak menemukan korelasi antara kitab dan diri yang menjadi satu kesatuan seperti ini? Berarti si tulisan ini ayat untuk Allah itu sendiri nggak kira-kira? Iya, tetapi kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun yang namanya relasi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka Quran itu bukan hanya dalam bentuk yang ada di dalam tulisan. Makanya di surat 41 ayat 53, aku akan menunjukkan ayat pada alam semesta dan pada dirimu. Berarti teman-teman ibu bapak kalau mulai ngerti ini ayat bukan? Makanya di 17:14 Iqra kita bacalah dirimu. Coba getting clear sama dirimu gitu. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks membaca ayat-ayat, seringlah pasti ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah yang tersurat dan yang tersirat. Sekarang saya tanya, maaf ya. Allah terbatas atau tidak terbatas? Berarti ayatnya terbatas atau tidak terbatas? Kan nggak mungkin dong ayat-ayat Allah cuma 6.236 ayat. Betul nggak? Yang 6.236 ayat itu ayat yang sudah menjadi analisis. Kita sebut mikro aja. Makanya kalau kita kayak 41 ayat 53, 45 ayat 20. Dulu ngomong-ngomong waktu zaman Nabi Muhammad ya ada yang nanya, ya Rasul pedoman itu gimana? Coba buka surat 45 ayat 20 gitu nggak kira-kira? Kenapa? Belum ada bukunya. Betul nggak? Maka kenapa konteksnya Iqra? Iqra di sini bukan membaca as a physical, tetapi lebih kepada observasi. Pertanyaan besarnya, ayat-ayat yang tiap hari kamu baca, yang kita bunyikan, terobservasi kepada dirimu atau tidak gitu. Makanya kalau itu menjadi sesuatu yang Qurani, jadi walking Quran kan ketika Aisyah ditanya, Rasul tuh akhlaknya gimana sih? Dia menyebutkan Quran yang berjalan. Berarti kalau Quran yang berjalan kan bukan ngomongin huruf, bukan ngomongin ayat-ayat secara tulisan, tetapi sudah membentuk menjadi sebuah perilaku. Nah, maaf nih ya, bagi orang-orang yang tidak melihat ini adalah satu kesatuan rangkaian relasi, dia nggak akan punya interkoneksi gitu. Udah aja itu, ini, yang di sana. Dia nggak membangun sebuah yang namanya relasi menjadi satu kesatuan. Karena yang paling terpenting di sini adalah relasimu terhadap sesuatu gitu.
Clear? Oke? Oke, berarti di titik ini ayat-ayat Allah terbatas atau tidak terbatas? Maka di surat 3127 dibilang, kalau lautan menjadi tinta dan semua pohon dijadikan pena dan ditambah 7 lautan lagi, nggak akan ada habis-habisnya nih ayat atau kalimat-kalimat aku gitu. Sip ya? Jadi dari bangun tidur ibu bapak sebenarnya lagi ikro nggak? Lagi baca Quran nggak? Gitu. Dilihat, oh ini gini, ini koneksinya ke situ. Oh ini gini, ini koneksinya ke situ. Kenapa ini gini? Setiap kejadian kebanyakan reaktif dulu, tapi lupa kenapa ini terjadinya, interkorelasinya jadi lupa gitu kira-kira. Maka kita reaktif banget gitu. Kan kita udah pernah bahas ya, 98% kita terkurung oleh kebiasaan. Kebiasaan itu yang membuat kita mengulang-ulang keputusan yang sama. Tapi tidak melihat relasinya. Sekarang saya tanya, yang perlu diperbaiki relasi ini nggak kira-kira? Iya. Hukumnya, kalau kita baik dengan relasi diri kita akan baik dengan relasi orang lain. Dah, titik. Maka jangan lupa, setiap orang akan memperlakukan kita sesuai dengan dia memperlakukan dirinya sendiri. Titik. Kita tuh jadi impact-nya aja. Pun sama. Kita memperlakukan seseorang pasti seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kesana tuh impact gitu. Nah itulah kenapa kata kunci dari yang namanya Iqra, Quran, Qoro'ah dan seterusnya itu bukan hanya kegiatan membaca, tetapi melakukan yang namanya internalisasi gitu. Jadi ayatnya tuh dikontemplate gitu. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mau kontemplasi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu mah menerjemahkan namanya. Betul nggak? Yang satu huruf bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Maka mau dua-duanya terjemahan, ingat kata-kata yang keluar itu pasti sudah menjadi sebuah analisa. Contoh. Teman-teman, ibu bapak kalau lagi meeting mau menentukan sebuah project misalnya, ada ide nggak? Sip. Ide itu di sini sintesis. Ide. Begitu mau nyampein ke teman-teman, diomongin nggak? Kata demi kata nggak? Satu kata. Pertanyaannya, sesuatu yang diucapkan kata-kata sebenarnya mewakili si sintesis ini nggak? Belum tentu. Nah, tergantung orang ngerti apa enggak, tergantung kita menyampaikannya bagaimana. Betul nggak kira-kira? Berarti sesuatu yang menjadi analisis 100% gambaran di sini nggak kira-kira? Enggak, makanya orang bisa miskomunikasi, betul nggak? Yes. Jadi, segala sesuatu bentuk yang udah keluar dari yang keluarnya adalah kata-kata, udah pasti dia menurunkan kadar dari kualitasnya gitu. Makanya keren jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya, the real Quran tuh apa sih ya Rasul? Statementnya, la sautin wala harfun. Gak bisa saya suarain lagi, gak bisa saya ungkapkan dengan huruf, karena kenapa? Kamu harus ke situ. Betul gak? Berarti itu ngomong mengalami atau mengucapkan? Makanya di tradisi Islam nomor 1, kamu bersaksi. Beda loh, orang hataman Quran dan bersaksi tentang Quran itu beda. Karena kalau hatam bunyi bagus sih. Ibu bapak teman-teman saya selalu ulang-ulang ya. Orang mau baca Quran gak ngerti lah gimana. Top. At least baca Quran berapa? Setengah jam. Lumayan setengah jam gak ngomongin orang. Bener gak? Lumayan. Kan lagi ngaji. Kan gak bisa gini. Enggak, udah lumayan lah. Gak ngerti juga oke. Tetapi kalau tidak membangun relasi antara apa yang aku baca dengan diri, maka nggak naikin tingkat dari sini ke sini gitu. Naik sih, tapi mungkin ya di sini gitu. Makanya Quran keren banget di ngaji bareng, program baru saya sama Mas Sony, kita lagi mempelajari gimana caranya memudahkan Quran gitu. Sebagai perilaku. Karena kalau kita mau bahas dulu, maaf ya ini saya bukan mengecilkan, maaf. Pernah nggak dapat dogma bahwa Quran itu bunyinya harus benar, bacaannya harus pernah dengar nggak? That's good, yes. Tapi ibu bapak maaf ya,
let's say ada yang datang sekitar 60-70 mau belajar Quran, disuruh ke Iqra 1 dulu, kan kelamaan. Betul nggak? Karena pada dasarnya Quran ini bukan masalah bunyinya, tetapi membentuk akhlak. Analoginya lah, kalau haus, udah kebelet haus, pengen minum banget, haus banget, mending ke supermarket beli Aqua atau mending bikin sumur dulu? Nah ya udah. Ya kalau masih ada waktu bikin sumur dulu boleh-boleh aja sih. Ya. Paham ya maksud saya ya? Nah makanya sekarang dimudahkan. Bahasa gampangnya dimudahkan. Makanya di surat 44 ayat 58 itu ada kata-kata fa inna mayyasarnahu bilisa nikah. Karena hari ini kebanyakan orang ngomongin Quran, ngomong aku tuh gak ngerti Quran, kenapa? Susah. Betul gak Bu Pak? Nah susahnya itu banyak banget. Terutama yang paling susah dari apa? Bahasa. Padahal sudah dimudahkan dengan bahasa kita gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Ini sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Aduh bagus ya, oke ini. Ya Ibu silakan. Oh ya gimana Bu? Ya. Tetapi sampai sini get something nggak Ibu Bapak? Iya. Dapat ya? Iya. Sip. Kang Abu, saya kan ngikutin Kang Abu sebenarnya udah lama ya dari dialog positif itu. Cuman gini, yang diajarkan tuh sebenarnya hal simpel seperti ini tapi bagus sekali. Makanya saya nggak heran tadi Kang Abu ketemu bapak-bapak seperti itu, bagi saya tuh udah tuh wajar banget. Bisa nggak? Ini masukan aja, baik Kang Abu maupun dari Yayasan Salam. Leo ya, salam ya. Ini tuh kita ajarkan, Kang Abu ajarkan untuk mereka-mereka yang masih muda. Itu penting sekali karena untuk melatih compassion ya. Ini mudah-mudah sih Bu di sini. Ya, terus Bu. Mungkin ibu-ibu di sini juga to be realize bahwa anak muda sekarang atau istilahnya Gen Z itu mentalnya tuh serapuh kapas kali ya. Jadi menurut saya itu penting banget gitu loh untuk diajarkan yang seperti ini. Bagaimana anxiety itu banyak sekali. Tuh. Jadi kayaknya ini masukan ya Kang Abu ya. Mungkin Kang Abu bisa bantu entah itu bentuknya retret atau apa, kalau anak-anak muda kan lebih fun ya. Jadi yang bisa mengajarkan compassion ya. Itu bagus sekali. Nggak usah ngomongin ayat per ayat Al-Quran seperti apa, tapi makna dari Al-Quran itu sendiri membuat akhlak kita jadi lebih bagus. Itu aja. Ini masukan aja sih Kang. Kalau buat kita ini pembelajar semua dari entah ya Ibu dari usia berapa. Saya mungkin juga udah belajar puluhan tahun mencari. Tapi alangkah bagusnya kalau yang seperti ini, compassion seperti ini, meningkatkan akhlak itu diajarkan sama yang masih belia gitu. Itu aja Kang Abu, karena ini bagus. Boleh kita tepuk tangan keren Bu, makasih Bu. Oke, ini kita respon barengan ya. Kita respon barengan. Contoh. Saya belajar dari teman saya tuh ada psikiater, ya. Ada seorang ibu curhat sama teman saya. Si ibu ini ngomong, Pak dokter, suami saya NPD katanya. Gimana nyembuhin dia? Oke. Suaminya mau ke psikiater nggak? Enggak. Ya. Sekarang yang datang ke psikiater siapa? Saya. Ya. Oke. Berarti kayaknya mulai dari ibu dulu aja gitu. Dalam tanda petik ya. Sehingga yang menarik adalah berarti kita bisa mensiarkan Quran dengan style kita masing-masing nggak dalam tanda petik? Outputnya bukan bentuk ayat, outputnya bukan bentuk ceramah, tapi outputnya adalah menjadi resolusi yang tinggi. Resolusi yang tertinggi itu namanya akhlak, perilaku. Kebetulan Bu, 1 tahun ini saya research itu asalnya dari demografi 45 ke 70. Entah kenapa setahun setengah ini agak turun nih ke 25 sampai 40. Jadi si demografi sekarang nih yang sedang saya hadapi dalam konteks research, kalau tadi ngomongin retret kita di bulan Juli nanti infonya saya kasih tahu. Yang menarik, nah saya pernah cerita ya, tapi mungkin ini diulang-ulang tapi ya maaf aja. Saya tuh research nih sama anak-anak Gen Z. Jangan lupa ya,
Generasi Z bisa ada sekarang, mau nggak mau, suka nggak suka, dibentuk oleh ibu bapaknya. Benar nggak? Berarti kalau sekarang mau komplain sama mereka, yang pertama komplain sama siapa dulu nih ya? Iya. Kenapa? Karena mereka juga adalah transformasi dari konteks yang namanya generasi gitu. Yang sering saya cerita, Bu, maaf betul Bu, saya setuju banget. Maaf banget ya, ini di skup Jakarta sih. Saya belum kemana-mana, skupnya paling banyak di Jakarta. Mereka kalau udah mulai masuk ke ranah-ranah pengajian, ya, udah ranah-ranah religius, udah langsung apatis tuh. Kenapa coba, Bu? Trauma. Serius. Saya bikin riset kecil-kecilan. Kenapa sih trauma sama pengajian gini? Pokoknya nggak suka aja. Saya tanya, kenapa nggak suka? Ya elah, ini nyokap gua, kata dia. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, tiap hari pulang, tapi tetap ngegosip. Tetap julid. Dia ngelihat dampak, sehingga yang disalahin pengajiannya gitu. Sip ya? Maka gini, pokoknya ya saya dengan kapabilitas Mas Abi semua. Kata kuncinya adalah semua penyebaran kebaikan itu nggak bisa kalau tanpa yang namanya action dan contoh tuh nggak bisa aja udah. Nah, jadi dikit nih jadi spill ceritanya. Saya udah lumayan lama ibu bapak 15 tahun ngaji sama ibu-ibu bapak-bapak udahlah di usia 50, 60 gitu, udah lumayan lama. Jadi rencananya ibu bapaknya dapat knowledge di sini, si anak-anaknya dapat knowledge kita bikin program namanya Bangun Jiwa. Di rumah jadi tempat latihan bareng gitu. Karena saya pernah bikin acara, ibunya ada, bapaknya ada, anaknya diam mulu, nggak enak mau ngomong gitu. Gitu. Nah ternyata ya memang betul ya, kita memang kadang-kadang perlu pihak lain untuk bisa mencurahkan apa yang dirasakan oleh si anak gitu kira-kira. Nah jadi Bu, terima kasih. Tapi kita lagi fight di ranah itu sekarang, gitu Bu, kira-kira. Oke ya, sip. Tapi jangan lupa, ya kita juga tetap apa ya? Mau nggak mau kitanya tetap memberi contoh gitu intinya. Sip. Ada lagi? Mungkin sebelum saya lanjut dulu. Mau relate, mau nggak? Pokoknya ya silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Abu, ini materinya relate sama kemarin kajiannya Bang Dame tentang Iqra. Terus saya ada nanya Bang Dame juga ini tentang ketauhidan. Ini kan masih waktu itu saya nanya Tuhan sebagai konsep, jadi susah banget nih menyatu dengan konsep tauhid itu sendiri. Oke, kemudian tauhid itu artinya ya keberadaan itu sendiri, dan dalam ketauhidan, dalam keesaan berarti kan sudah tidak ada kehendak kita. Semua kehendak adalah kehendak aku. Dari materi yang masoni bahwa ketika kita sudah begitu berarti apapun yang kita lakukan berarti dia melakukan melalui aku gitu ya. Nah ini ada fenomena di sosial media beberapa waktu lalu, ada guru spiritual yang dia udah paham banget tentang tauhid, mungkin bukan Islam, tapi bukan Islam ya, dari Barat. Kemudian dia viral karena dia bilang saya mendengar diperintahkan oleh Tuhan untuk menghamili seorang wanita yang bukan istri saya gitu. Akhirnya dia itu di mana ya? Akhirnya lumayan tertarik nih. Itu tempatnya di Soreang bukan ya? Kamu gimana nih? Dia terkenal banget. Dia kan ya dari Barat ya, tapi kiblatnya mungkin Barat, jadi nggak ada poligami, adanya poliamori. Dia terbuka sama istrinya, dia terbuka, dia bilang ada bukan ya kehendak yang dialirkan melalui dia untuk punya anak dari perempuan ini, tapi perempuan ini memang lebih muda dari istrinya, lebih cantik dan seksi gitu. Cuman istrinya ya ikhlas, redo, terus akhirnya mereka jadi kayak ya bertiga gitu podcast. Ini kan jadi viral di sesama pekerja spiritual, terus banyak yang ngebully juga kayak kalau gitu bisa dong saya bilang Tuhan menyuruh saya untuk korupsi atau gimana. Ini ada apa ya, saya jadi mau minta pendapat Kang Abu juga, dari insight Kang Abu, bahwa ketika tidak ada kehendak selain kehendaknya, jika itu di level nafsu gitu ya, itu kita membedakan itu nafsu gitu, bukan Tuhan. Kemudian
mana yang ini adalah kehendak ketika dalam penyatuan itu, ketika kita itu sebenarnya nggak ada dan semua hanya ada Dia. Gitu sih Kak Abu, gitu aja sih saya minta insight dari Kak Abu. Terima kasih. Oke, thank you, terima kasih. Mau boleh tepuk tangan, keren. Nanti DM ya alamatnya yang tadi. Oke, ini very nice question banget. Terima kasih. Ini loh. Kalau kita bicara dalam konteks gelombangnya Dia, kalau kita ngomongin aku satu, maaf banget ya. Kenapa sih kita perlu banget banyak-banyak latihan? Karena suara Tuhan sama suara setan itu beda tipis. Tipis banget. Kalau kita nggak banyak latihan bisa ketipu gitu kira-kira. Nah, itulah kenapa kita juga dikaruniai yang namanya akal. Oke ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Saya mau ngomongin dari segi yang universal ya. Teman-teman, Ibu dan Bapak, mau nggak mau, suka nggak suka, setiap siapapun nih ya, saya ngomongin dari basic yang paling simpel aja. Semua akan melakukan yang menurut dia nyaman. Itu dulu nomor satu. Oke? Nyaman. Urusan benar salah tuh nomor 2, nomor 3, nomor udahlah. Pokoknya yang penting nyaman dulu. Ini yang datang ke sini mungkin awalnya nyaman sama tempatnya, dikasih makan, oh enak lah gitu. Urusan bener salah isinya nomor belakang lah, nggak apa-apa gitu. Karena yang mengkoneksikan itu konteksnya adalah nyaman. Ya. Nah kalau tadi minta pendapat, saya nggak bisa ngejudge itu benar salah, baik buruk dan seterusnya. Pertama saya nggak tahu whole story-nya. Yang kedua kita dapat sepotong-sepotong. Dan kita nggak tahu itu mungkin caranya dia dan seterusnya gitu. Gitu ya kira-kira. Nah. Cuman sekarang kita pakai rasa aja nih. Karena masing-masing kita punya kenyamanan yang berbeda-beda. Itu wujud membuktikan bahwa, maaf banget ya. Kalau udah di dalam konteks ini, contoh nih. Benar atau salah, relatif nggak? Relatif. Berarti relativitas itu yang mungkin kita nggak ngerti, kita menilai dengan limitasi pengetahuan kita sama dia gitu. Makanya setiap kenaikan ke level tertentu itu bisa berjenjang-jenjang dan kita nggak bisa langsung paham di level itu gitu kira-kira. Hari ini kita mencok-mencok gini. Mungkin, nah yang tadi saya cerita, udah jangan nyalahin dulu. Udah itu adalah kejadiannya dia. Mending kita ambil pelajaran. Kalau nggak nyaman buat aku, ya nggak usah diikutin. Betul nggak? Karena masing-masing kita punya kapasitas kenyamanannya nggak? Karena PR-nya itu cuma sebuah message, sebuah peristiwa, serap sama diri sendiri. Itulah kenapa konteksnya bahwa si relasinya yang terpenting ke dalam diri. Contoh nih ya. Kita mungkin dengan limitasi yang sempit ini bisa, wah itu spiritual nggak bener lah apa. Ya udah aja. Dengan limitasi kita. Tetapi jangan lupa bahwa setiap orang melakukan dengan kenyamanannya, maka apapun yang dilakukan pasti menimbulkan konsekuensi. Makanya kemanapun ke siapapun kita belajar, termasuk di mana-mana lah ya, di sini. Dan saya juga nggak pernah bosan-bosan. Teman-teman, ibu bapak, please jangan pernah percaya omongan saya. Titik. Paham nggak maksudnya? Karena saya nggak pengen dipercayai, saya nggak pengen meyakinkan sesuatu, saya cuma berbagi. Kenapa? Karena kalau kita bicara konteks resolusi tertinggi, Quran sejati, petunjuk sejati, nggak pernah ada di sana, tapi semuanya ada di sini gitu. Gitu Mbak. Jadi mau dia guru spiritual kek, mau dia apa, ingat, selalu sisakan dalam diri kita masing-masing ruangan yang namanya skeptis. Ini termasuk omongan gini nih. Jangan langsung iya benar pulang kerjain. Jangan. Endapkan dulu ke ruangan skeptis. Kunyah pelan-pelan, yang oke, yang nyaman, kerjain. Yang enggak, simpen aja dulu sini. Siapa tahu nanti setelah wadahnya ngerti, oh baru paham gitu kira-kira. Jadi istilahnya kalau saya sering bilang, kumpulin kunci sebanyak-banyaknya, nanti kita akan nemuin pintunya. Gak apa-apa kita punya banyak koleksi kunci dulu aja. Itu tadi berita nggak buat kita? Berita. Tapi kalau kita tidak melihatnya dalam konteks hatred, ya udah jadi satu nih. Mungkin kita nggak ngerti kenapa dia punya metodologi itu, kan nggak tahu gitu kira-kira. Nah, kenapa begitu teman-teman, ibu bapak?
ya, yang paling esensial kalau kita mau terkoneksi ke aku satu ini, nggak bisa enggak, selalu menjaga ketenangan jiwa. Jadi ya, kita belum tahu jawabannya dan mau ini aku satu aku dua, ujung-ujungnya mah nggak terlalu penting-penting amat sih gitu. Begitu, ini aku satu aku dua, ya udah nggak usah gitu-gitu amat juga lah gitu. So ini aku tiga, ya udahlah gitu. Itu kan kita menggambarkan supaya ngerti bahwa semuanya ada dalam satu kesatuan yang memercik dan seterusnya lah gitu kira-kira. Itu kan analogi sih sebenarnya. Cuman, please latihlah diri kita tenang dalam setiap kondisi, karena kalau tenang pintu gerbang otomatisasi naik ke sini itu pasti kebuka. Pasti. Dah, sok cobain. Yang membuat kita tidak terkonek adalah begitu ada masalah, sibuk sama si nih analisisnya, lupa ke sini gitu. Akhirnya ngelihat partikel, menilai, ininya nggak tenang, nggak konek ke sini. Nah makanya kejadian tadi cukup hanya diikro, cukup hanya dibaca, ya udah aja. Kira-kira nggak penting-penting banget, tapi kan udah kebaca masuk ke memori, betul nggak? Ya udah simpan aja di memori. Dan kita rasakan lagi, kayaknya aku sih nggak gitu. Ya udah, lakukanlah sesuai dengan apa yang menurut kita nyaman di level kita masing-masing. Nah jangan sok-sokan gitu, maksudnya quote and quote ya. Ada guru levelnya di super hakikat gitu. Dia nggak ngerti-ngerti banget. Oh kemana-mana ngomong hakikat. Jangan. Karena orang yang ngomong di level ini, dia udah mengalami. Biasanya yang dengar ngalamin enggak, dapat ceritanya, diceritain lagi ke orang lain gitu. Jadi aja berantem. Maaf ini contoh aja ya. Perdebatan dan keributan antara orang-orang syariat dan orang hakikat nggak beres-beres sampai sekarang gitu. Contoh nih ya. Ada orang salah ngerti misalnya tentang sholat. Sholat itu daim 24 jam misalnya. Ini yang ngomong orang hakikat nih. Yang orang syariat, oh gitu. Berarti yang 5 gak harus dong misalnya. Dia menginterpretasi nih. Ah udah, aku mau di level hakikat aja. Jadi dia sok-sokan hakikat padahal malah sholat gitu kira-kira. Kan beda ceritanya. Misalnya gitu. Ya paham ya maksud saya ya. Nah sehingga yuk sadar relasi dan sadar wadah juga gitu kira-kira. Karena masing-masing kita akan memiliki pertumbuhan dan apa konteksnya kesadaran yang beda-beda. Gitu ya Mbak ya. Jadi dia mau gitu, ya itu mungkin caranya dia. Tapi mungkin itu nggak fit sama aku gitu misalnya. Itu mungkin aku nggak cocok sih kalau kayak gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Tapi poinnya kalau kita tetap tenang dan nggak perlu terlalu cepat ngejudge. Siapa tahu dia lagi mengalami kurikulum itu gitu. Kan kita nggak tahu. Gitu kira-kira. Sip ya? Dapat ya? Jadi yang paling terpenting, yang paling perlu, jangan menghakimi dan jangan terlalu cepat menyimpulkan. Karena dalam hidup mah nggak ada kesimpulan, ingat ya. Semuanya koma. Contoh, aku tuh ibu yang gagal. Belum beres ini hidupnya juga kan besok bisa lebih baik. Betul nggak? Ini dia kafir, ini dia bisa lebih soleh dari kita besok. Betul nggak? Maka yang membuat kita tidak naik ke resolusi tinggi adalah terlalu cepat menyimpulkan dan melakukan yang namanya judgment. Nah, ingat lakum dinukum. Nah, kalau mau diartikan secara esensi seperti ini, kenyamananmu kenyamananku, kenyamananku. Tapi kita sama-sama jadi manusia aja yuk gitu. Udah kita kerja sama aja, tapi saya nggak mau ngikutin cara kamu gitu. Ya udah beres gitu. Nah, yang nggak asik ya, yang nggak asik nih. Dia nyaman dengan caranya, maksa orang ngikutin caranya gitu. Ini yang paling bener. Lah, kamu yang nyaman kok gitu. Sip ya? Itu yang rada-rada gak asik sih gitu. Tapi banyak lagi sih, tapi ya udahlah ya, gak apa-apa lah. Sip, thank you Mbak. Itu opener banget gitu. Satu lagi aja, ada? Silakan. Kan tadi 3, ini berapa istrinya banyak gak? Lebih banyak. Kalau lebih banyak lebih seru. Salam Kang Abu, Kang Abi dan saudara-saudaraku semua di sini. Ini ada pengalaman sebetulnya kemarin mengacu pada saya tonton YouTube-nya Kang Abu waktu 7 harian Ciapa gitu ya, bahwa menghadapi berpulangnya siapapun harus dengan sukacita.
bukannya berduka cita. Terbersit sih kalau mungkin itu kita tidak mengalami, mengaplikasikan sukacita itu Susah. agak Berat. ya tidak semudah mungkin yang dikatakan. Kami kemarin 10 hari yang lalu diberikan lahan tuh Kang Abu. Ibu kami berpulang dan kami diberi kesempatan menyaksikan sakaratul maut dengan segala kondisi, suster yang tiba-tiba izin lah. Kami diberikan itu. Jadi saya teringat Kang Abu. Ini praktek nakumahanya. Jadi ketika saya mengalami itu, jadi prakteknya itu adalah saya tidak larut. Bukan berarti saya tidak boleh sedih ya Kang Abu, karena melihat orang yang kita cintai itu tiba-tiba berpulang. Enggak tiba-tiba sih, ada 10 hari ya untuk sakitnya. Jadi prakteknya ini apa nih? Pesannya yang diberikan Kang Abu adalah bahwa saya tidak boleh larut dengan rasa-rasa yang ada. Jadi saat itu mungkin kami dengan tenang, ini prosesnya Mama. Jadi adalah kami saling mengingatkan supaya tidak larut dalam kesedihan, karena kita juga mungkin sedang mengantri. Jadi ketika ada rasa-rasa itu timbul setelah beberapa hari, mungkin praktek juga apa yang disampaikan oleh Mas Sony, melepaskan emosi, itu sangat membantu loh Kang Abu. Tuh. Sangat membantu melepaskan emosi. Atau pada saat itu saya diminta Mas Sony mandikan dengan membersihkan energi itu. Jadi saya minta bantu ya, Mas Sony sangat membantu kami untuk melewati proses itu. Nah, mungkin ini juga mungkin kami ya berdua, ini adik saya juga ada di lingkungan yang syariatnya lumayan cukup kental, misalnya dengan segala yasinan ya kita support aja lah ya, karena untuk kebiasaan di daerah kami di Bandung seperti itu, oke lah. Namun misalnya ada keinginan nih, mudah-mudahan keinginan untuk misalnya mengundang Kang Abu untuk sharing kepada keluarga kami ini tentang syariat yang agak sedikit kepada hakikat, karena mungkin energi kami belum cukup mumpuni untuk menyampaikan ini. Mungkin dengan sangat hormat minta waktu Kang Abu nih untuk bulan depan tanggal 26 di Bintaro sini. Siap, Kang Bu. Abu. Ini jadi ngundang maksudnya. Malapah gedang heula Kang Abu. Iya, oke. Malapah melipir ke sana, diharapkan mungkin energi Kang Abu mungkin lebih mumpuni dari kami untuk saat ini menyampaikan itu sedikit demi sedikit. Oke. Kang Abu. Siap. Hatur nuhun. Tapi boleh kita bahas ini sedikit nggak? Bu. Boleh ya? Oke. Syariat advance Kang Abu. Syariat advance. Oke. Teman-teman, Ibu Bapak, kalau kita dengar mati lebih banyak takut atau happy? Takut. Kenapa? Ya, oke. Kan kita lagi ngomongin di resolusi tinggi ya. Saya mau straight to the point dulu aja ya. Mati itu nggak ada, yang ada pindah dimensi. There is no death. Makanya disebut fiha abada. Orang yang mati adalah hanya orang yang tubuh biologisnya sedang tidak berfungsi. Titik. Itu dulu. Oke? Berarti ketakutan akan mati bukan dari matinya, tapi dari konsep matinya. Dapat ya? Artinya kalau kita masih memegang konsep itu, ya udahlah ya. Kita akan ketakutan gitu. Nah, saya kasih contoh dulu karena ini nyambung banget sama ini. Saya kasih contoh. Contoh nih ya, gini. Kan kalau kita ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semua kan akan kembali seutuhnya, betul nggak? Yes. Mau nggak mau, suka nggak suka, aduh gimana ya, tapi ini fakta sih. Emang level-level dari sini ke bawah itu didominasi hampir 95% lah gitu. Mau nggak mau? Ya kalau mau angka aslinya 99% sih sebenarnya. Berarti orang lebih senang melakukan tata cara upacara bersyariat tetapi tidak mengerti dalam konteks esensinya. Dan that's fine. Itulah kenapa
punten ya, mohon maaf. Kalau orang ada kematian dia yasinan apa? Karena sudah menjadi kenyamanan buat kelompok itu. Betul nggak? Makanya saat kita dalam tanda petik si kenyamanannya terganggu, itu pasti jadi chaos. Nah, satu aja ya, puncak tertinggi kalau kita mau melihat konteks ini adalah perlu banget untuk menjadi bijaksana. Artinya, kenapa sih kalau di Quran itu di surat 14 ayat 4, semua para nabi dan rasul selalu menyampaikan dengan bahasa kaumnya. Kan kalau ada anak SD ngobrol, Kang Abu, kakak mau nanya gini, masa ngomong menurut Ibnu Arabi dan menurut Aristoteles, masa gitu? Udah anak SD mah pakai bahasa SD aja. Kalau ada bahasan tentang ngomong surga, pahala, neraka, halal, haram, ya udah gitu. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana melakukan yang namanya relasinya yang jauh lebih penting gitu. Itu sih. Nah tapi nanti kita akan ikut, misalnya nanti match, nanti kita akan paham atau kita akan memberikan sebuah pembelajaran untuk mengerti bahwa intinya tidak hanya terletak di wilayah syariat, tetapi masuk ke dalam wilayah yang namanya hakikat gitu. Oke ya, jadi ingat kematian itu hanyalah berpindah dimensi. Nah, nih kita masuk sekalian ya. Pernah ingat nggak waktu kita pernah bahas mungkin Mas Soni, Bang Dame, bahwa kita ini adalah percikannya, betul nggak? Gampangannya begitu. Kalau kita adalah percikannya, berarti kita samanya, aku satu dan aku dua, sebenarnya ini nggak akan pernah hilang gitu. Dalam artian nggak akan pernah mengalami perubahan karena kenapa? Ini dalam konteks yang namanya selalu ada ruh tuh quote and quote abadi gitu kira-kira. Sip ya. Tapi karena dia udah lama di casing yang namanya jasad, dia lupa bahwa yang sejatinya sebenarnya abadi gitu. Jadi sekali lagi, kematian itu hanyalah ya, berpindah dimensi. Tapi ada tapinya. Di antara jasad sama ruh ada wilayah tengah. Inilah nanti yang disebut jiwa, di mana jiwa punya memori. Nah, yang berat di sini. Sangat berat. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak melatih memori ini untuk naik resolusinya ke sini, kita akan terpenjara sama memori. Udah gitu aja. Jadi, ya memang sih saya sering cerita ya. Jadi saya kalau diundang ke 7 harian, 40 harian, saya lagi belajar juga untuk mengajak saudara-saudara keluarga yang ditinggal itu tidak membawa vibe sedih gitu teman-teman ibu bapak. Tapi vibes mengerti. Makanya kalau di level di sini kan saya suka openingnya gini. Jangan lupa loh ya, sekarang kita hidup, mati itu tujuannya mau pulang. Berarti kalau mau pulang udah nyampe. Berarti orang yang meninggal ya udah pulang, udah selesai. Kita lagi ngantri. Berarti kalau orang yang meninggal itu duka atau suka baru mulai ngerti. Oh iya ya. Nah cuman yang ngerti bersuka cita berarti cuman 1%, bener nggak? Iya, ya at least kita di rumah salam lah. Terus tapi ibu bapak teman-teman pulang dari sini tetangga meninggal, jangan sekali-kali turut bersuka cita ya, jangan aneh-aneh gitu. Karena boleh jadi dia nggak paham gitu kira-kira. Sip ya, artinya nanti akan sesuai dengan kadar, kapasitas dan seterusnya gitu inti. Gitu Bu kira-kira. Sip ya, nanti mudah-mudahan waktunya matching. Sip. Sebelum lanjut satu lagi aja mungkin ada, silakan Pak. Sebelumnya saya disclaimer dulu Kang Abu. Ya. Saya grupisnya 3 Fakir. Oke. Jadi ya. Oh 3 Fakir udah buka grupis ya. makanya bawa kaosnya nggak 3 Fakir. Tanda tangan. Jadi ini pertanyaan yang sama ketika Mas Soni datang ke sini. Gimana sih caranya begitu bisa gini? Maksudnya ketika kita banyak pertanyaan, ya kan ada yang nice to know, ada yang have to know lah ya. Gitu. Tapi supaya nggak merepotkan Kang Abu, nggak merepotkan Mas Soni ke depannya, kita bisa jawab sendiri. Terus kadang-kadang yang namanya, ya itu saya selalu salut sama Kang Mas Soni itu. Itu coba buka 2:18. Itu coba buka. Wow.
kalah AI. Iya gitu, maksudnya gimana sih caranya Kang Abu? Artinya gini loh, mungkin tadi menyambung juga yang Ibu tadi ceritakan gitu. Dan saya merasa berterima kasih juga Kang Abu membuat Say Inspiratif. Itu benar-benar sebuah konten yang itu bisa masuk nanti ke generasi berikutnya sebenarnya. Gitu, dan mudah-mudahan nanti juga ada kolaborasi dengan Salam ya. Apapun yang nanti bisa dilakukan oleh Kajian Salam. Dan sekarang pun saya juga menonton channel Ngaji Bareng. Ya, ngaji bareng. Itu saya buka Quran lama saya nggak pakai handphone lagi Qurannya Kang Abu. Saya pakai yang terjemahan lama yang HB Yasin. Saya penasaran gitu, karena banyak kan di dalam Quran itu selalu dalam kurung Muhammad. Jadi kita seolah-olah jauh dari Muhammad gitu. Tuh. Dan ini yang membuat perspektif saya berubah itu, makanya saya tadi berterima kasih dengan Kang Abu dengan Say Inspiratifnya dan Mas Sony dan Bang Dame. Lengkap banget 3 fakir gitu, membawa algoritma saya, akhirnya saya ketemu di sini gitu. Saya datang ke sini ke Salam juga gara-gara saya menonton Say Inspiratif gitu. Jadi sebenarnya di zaman sekarang mungkin malaikat itu yang bernama algoritma tadi. Tuh. Artinya generasi sekarang itu memang harus dikasih fasilitas kecerdasan yang mesti kita manfaatin lewat algoritma tadi. Gitu. Jadi makanya pertanyaannya tadi, gimana caranya Kang Abu? Balik lagi ke, ada nggak sih trik khusus supaya kita akhirnya bisa benar-benar akurat gitu loh kalau Mas Sony. Nah, coba deh buka 3:2-9 gitu misalnya. Itu benar-benar akurat gitu. Apa yang menjadi pertanyaan di sini tuh, kok bisa hafal gitu ya gitu, atau bisa nyambung gitu ya, atau bisa terrelasi gitu ya. Itu latihannya gimana sih? Atau sparringnya gimana gitu loh? Apakah ada sparring khusus atau tips khusus gitu? Gitu aja sih Kang Abu. Makasih. Ya, oke. Supaya lebih akurat, bawa Quran nggak? Bawa nih. 18 ayat 110 coba. Nah, 18 ayat 110 Al-Kahfi. Katakanlah, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Nah, nih ya, tahan dulu. Semua nabi dan rasul mengencourage kita sama loh. Basyar, kayak kamu juga, gitu ya. Lanjut, Mas. Dalam kurung ya, dalam kurung. Tapi diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu ialah Tuhan yang Esa. Tuhanmu Tuhan yang apa? Esa. Berarti kalau Esa, kamu nggak pernah tidak menyatu, kamu selalu menyatu. Betul nggak? Berarti jarak pemisah antara kita dengan Allah bukan ruang, bukan waktu, bukan usia, tapi kesadaran. Lanjut. Oke. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, Kalau kamu mau nyatu, kalau kamu mau menyatu, kalau kamu mau langsung to the point, daya kan gitu pertanyaannya. Ya. Lanjut, Mas. hendaklah mengerjakan amal kebaikan. Satu, udah itu dulu. Hendaklah melakukan amal kebaikan. Lanjut. Dan dalam beribadat kepada Tuhannya, janganlah persekutukan ia dengan siapapun juga. Oke. Jadi to be simple, kalau kita mau terkoneksi ke sini, please, output dari kita adalah kebermanfaatan, kata kuncinya adalah amal kebaikan. Nah, nanti supaya cepat aja ya, saya suruh tulisin saya sebutin aja. Let's say di 12:22 tuh ada kalimat gini. Dan setelah dia cukup dewasa, dia akan mendapatkan hikmah dan ilmu, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Mas, kalau saya mau kasih disclaimer juga nih ya. Satu, memang nggak ada cara yang cepat. Udah pasti. Karena Quran itu akan hadir sesuai dengan wadahnya. Jadi sekarang kita mau nambahin kalau wadahnya segitu-gitu aja, ya pasti ayatnya segitu-gitu aja dalam tanda petik. Berarti PR besarnya adalah udah jelas lah ya. Baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Ini sih udah jadi basic design aja udah. Ya. Tetapi Ibu Bapak maaf banget nih. Kita mau datang ke rumah Salam tiap hari, tapi kalau kapasitas wadahnya di cc yang sama, di liter yang sama, itu nggak akan pernah bisa meluas gitu kira-kira. Jadi Mas, kalau boleh saya sampaikan, karena ini pertama base dari
pengalaman. Yang kedua juga kalau kita ngomongin ayatnya ada. Meluaskan wadah, nggak pernah saya bosan-bosan. Bahwasannya nomor 1, dah aja. Buat baik. Berhenti jadi orang pelit itu nomor 1. Oh iya. Dah aja. Ini mau ngaji tiap hari pelit, susah aja udah. Kenapa? Tadi kan disuruh jangan musyrik ya. Ya. Salah satu ciri orang yang mempersekutukan Allah adalah pelit, itu musyrik. Jadi di rumah nggak usah ada patung, nggak usah ada lukisan, pelit, musyrik aja udah. Dah. Nggak usah datang ke dukun, nggak usah ke gunung, nggak jauh-jauh. Pelit means aku merasa memiliki. Berarti kalau merasa memiliki, aku menuhankan apa yang aku miliki. Itu nomor 1. Jadi pembuka wadah ayat-ayat Tuhan salah satunya dalam tanda petik dengan hukum yang namanya terima kasih. Apa yang saya terima, jangan lupa kasih. Nah, pernah ada yang komplain ke saya, gimana mau nggak pelit, orang saya duit aja nggak punya. Jangan lupa, pelit di sini bukan masalah uang, tetapi jangan lupa kalau aku bisa menolong dengan tenaga, tolonglah dengan tenaga gitu. Karena ini nanti sesuai dengan kapasitas. Itu nomor 1. Ya, yang kedua. Gimana sih supaya kapasitas wadah ayat-ayat ini semakin meluas? Saya selalu ulang-ulang, ini mah nggak pernah bosen aja. Penting banget untuk mengontrol ego, gitu kira-kira. Egonya lebih menang nggak sih daripada akunya? Contoh, tadi di awal kita ngomong, aku lagi khawatir. Berarti khawatir itu pihak lain, bukan aku. Berarti aku lagi khawatir egoku, aku yang sejati. Kalau khawatirnya lebih besar dari aku, susah aja udah. Sip ya? Berarti kita perlu menjeda dengan kekhawatiran nggak? Perlu menjeda dengan ketakutan dan seterusnya nggak? Istilahnya perlu menjeda dengan pihak lain, perasaan, pikiran, emosi. Disitulah kenapa kalau Mas Sony selalu bilang banyak-banyak hening. Silahkan tentukan me time-nya masing-masing. Karena saat me time-nya dapat, udah nggak pelit dan juga ada me time. Nah, yang nomor 3 udah juga nih. Duh maaf banget ya. Udahlah, udah dibuktikan, saya membuktikan, Mas Sony membuktikan, Bang Dame membuktikan. Ini kalau nomor 3 nggak diberesin juga susah sih. Dan ini saya dapat langsung dari guru saya juga gitu waktu pertama kali belajar ayat bil ayat. Saya cerita sedikit ya. Mas, saya hitung dulu. 12 tahun yang lalu pertanyaan Mas adalah pertanyaan saya juga. Ketika guru saya ngomong di depan dan saya nanya, orang lain nanya gimana cara ini, saya langsung straight to the point ke guru saya nanyanya gini, gimana caranya supaya seperti Bapak gitu. Saya straight to the point nanya. Dan saya harapannya dikasih formula, dikasih buku, dikasih rumus, dikasih ya istilahnya ritual-ritual tertentu supaya jadi kayak dia gitu. Harapannya begitu. Tahu nggak apa yang dia omongin langsung, Mas? Kalau kamu mau dapat ayat-ayat ini, kalau kamu mau bisa masuk ke ayat-ayat ini, dia langsung ngomongin nomor 3. Siapa yang belum kamu maafin hari ini? Katanya. Udah saya nggak bisa ngomong juga ya. Oh iya ya udah. Itu di hook langsung. Langsung bob gitu. Oke. Ya. Jadi waktu itu saya kenapa susah paham, susah lepas, dalam artian nggak masuk terus, karena wadah-wadah ayat cahaya yang masuk si jiwa ini penuh banget dengan kotoran-kotoran tidak memaafkan gitu kira-kira. Nah, yang menarik nih, setelah saya, satu itu ya, yang kedua Mas, waktu itu omongan si guru saya, kamu satu cepet-cepetin maafin, yang kedua kamu pulang dari sini cepet-cepet minta maaf sama ibu bapak kamu dan kamu mulai bersedekah. Wah, waktu itu saya masih di analytical banget nih. Apa urusannya ngerti ayat dengan minta maaf orang tua, bersedekah sama memaafkan? Nah, ya udah, saya nggak terlalu banyak nanya, dikerjain tiap hari. Nah, di situ Mas, si wadahnya terbuka, lama kelamaan hikmahnya dapat gitu. Nah, jadi kalau tadi nanya formula, pertama tidak pernah ada yang instan, tapi yang paling terpenting adalah inilah kalau sering saya sebut bahwa kunci-kunci ketakwaan itu adalah belajar berhenti jadi orang yang pelit, untuk tidak dikontrol oleh ego dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah Mas, 6 bulan aja Mas cukup untuk ngebersihin dulu. Nah setelah itu
lihat betapa amazingnya Quran menari-nari dalam diri kita gitu. Dan itu nggak bisa diceritain sih. Makanya kalau ada yang nanya, ya mau ke Masoni gitu ya, gimana sih bisa nggak tahu. Soalnya begitu nanya, yang ada di sini udah langsung angka gitu. Oh, oke. Begitu nanya apa, gitu. Dan itu sesuatu hal yang saya pribadi nggak ngerti mekanismenya gimana, tapi mungkin salah satunya adalah pengulangan dan perluasan. Gitu. Dan terakhir berarti rumusnya tetap 15L sih Mas. L yang pertama latihan, L yang kedua latihan, L yang ketiga latihan, sampai 15-nya latihan gitu. Oke Mas ya? Siap. Sip ya, thank you. Seru nih kalau diskusi gini. Ya, bismillah. Kenalkan saya Rafiq, domisili di Banjarmasin. Oke. Wah, dari Banjarmasin ke sini Mas? Iya, di serius? Banjarmasin. Iya, serius. Wah, kita tepuk tangan dulu dong. Ya ampun. Ya. Ya. Tadi saya sebelum acara nggak tahu kenapa rasanya di Rumah Salam ini menggetarkan sekali bagi saya. Belakangan 3 hari lagi saya ulang tahun ke-37 pas 1 Muharram. Asik. Ini apa? Mas kalau mau langsung ngajak makan-makan boleh loh ya. Udah nggak usah basa-basi lah. Nah, langsung aja. Mau ngundang makan-makan boleh. Okay. Jadi sejak belakangan mendalami terkait yang spiritual ini, saya sampai ke titik merindukan jalan pulang. Padahal baru 37 ya, tapi diranjang bersama istri sebelum tidur gitu. Seringkali untuk terima kasih dan minta maaf, dan itu istri cukup takut. Dan saya juga udah pesan kalau nanti saya duluan gitu, nanti tolong di Jawa dekat tempat mama. Dan ternyata saya ngerasa banyak sekali yang justru kebuka rezeki. Saya 11 tahun pernikahan belum punya anak. Hari ini punya 2 baby yang Allah titipkan. Alhamdulillah. Adopsi. Jadi bahkan ini saya baru turun dari Gunung Gede juga kemarin. Nih pahanya masih bengkak. Jadi banyak sekali hal yang justru makin kebuka ketika saya malah justru merindukan jalan pulang. Saya kayak yang kayak fana banget gitu. Apakah ini kecepatan apa gimana gitu. Saya kadang-kadang yang jadi malah apatis gitu takutnya ya. Apakah ada cara ngeremnya, apa saya terus biarkan aja begini yang emang jadi aliran aja gitu. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Mas Boleh Adi. tepuk tangan dulu dong Mas. Aduh, ini luar biasa sih dari Banjarmasin ya. Oke, ini menarik nih. Thank you Mas, terima kasih banget. Dan ini sangat relate banget dengan apa yang akan jadi lanjutan pembahasan kita sih. Gini, kita dari resolusi rendah, analisis, limited, betul? Oke. Contoh ya, teman-teman ibu dan bapak khususnya Mas Rafiq ya, betul? Mas Rafiq. Kalau kita mau mengukur kedalaman sumur, datang ke sumur, lemparin koin, ting, cetak. Gitu ya. Jadi kalau mau tahu, ting, lama, cetak, oh lumayan. Sumur yang ini, cetak. Jadi kalau misalnya begitu ada ting langsung cetak, berarti cetek lah gitu kira-kira. Oke? Berarti bunyi ketika koin menyentuh dindingnya si sumur, itu menentukan kedalaman sumur, betul nggak? Sip. Tapi kalau ada satu sumur yang dimasukin koin, ditungguin semenit nggak ada, 2 menit nggak ada, 3 menit nggak ada, 3 minggu nggak ada. Berarti ini dasarnya dalam banget nggak kira-kira? Atau unlimited disebutnya? Nah sama sih teman-teman ibu bapak. Kalau kita dipanggil oleh kerinduan yang namanya kerinduan zat ilahi, zat Allah. Kita kayak koin itu. Begitu awal-awal, begitu masuk, tapi udah 3 minggu, biasa aja sih ya gitu. Kenapa? Karena kalau kita masuk kepada zatnya, zat itu quote and quote gak akan ada dinding yang membuat kita jadi kejeduk, dinding yang menyetopkan. Karena kenapa? Dia adalah sesuatu yang quote and quote ketidakterbatasan gitu kira-kira. Tapi Mas, teriakan 3 minggu awal pasti ada sih, pasti ada.
Awal-awal ketika, karena kenapa? Kita akan quote and quote ya, kita akan dihancurkan konsep lama. Kita kalau pakai bahasa di Quran tuh disebut qari'ah, guncangan tuh. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad terguncang ketika dia dapat wahyu? Pernah dengar nggak? Kenapa? Karena ini selama ini nggak sesuai sama konsep saya. Ini bener nggak ya? Ini oke. Pokoknya awal-awal step pertama masuk kepada quote and quote spirituality konteks esensial, itu pasti akan merasa disorientasi awal-awalnya. Sama kayak kita masuk yang tadi tuh, begitu masuk ke sumur, begitu loncat ke sumur, yang tidak menemukan jalan atau tidak menemukan dinding, karena kenapa? Ya itu tadi, saat kita masuk ke zatnya, memang udah gak ada batasan. Jadi Mas, balik lagi, tetap belajar udah pasti, tetap dialirkan, dan yang teman-teman saya selalu menggarisbawahi, tiap-tiap kita pasti akan menemukan jalannya masing-masing. Dan jalan itu yang akan sangat nyaman buat kita masing-masing gitu. Gitu ya. Framework besarnya tadi tuh. Jangan lupa apapun konteksnya. Nih, 2969 caranya. 2969 tuh kalimatnya gini. Akan banyak jalan menujuku. Kepadaku tuh ada jalan-jalan. Gitu ya. Banyak sekali jalan-jalan. Jadi terserah mau lewat jalan apa, tapi framework besarnya jangan tetap melakukan kebaikan dan kebermanfaatan. Esensinya ada di situ, Mas. Nah, jadi nikmati kerinduan itu, nikmati keesensian itu, karena kenapa? Saat kita menyatu dengan di sini, bukan jadi apatis sih sebetulnya, tapi lebih flowing gitu. Karena begitu flowing, kita akan selalu membaru dan membaru. Artinya apa? Kita udah nggak stuck di masa lalu, tapi kita akan mengalir menuju kepada pembaharuan, dan yang paling terpenting kita akan belajar untuk hadir utuh di sini saat ini gitu. Gitu ya. Mbaknya istrinya? Adik. Oh adik. Ya ke istrinya kasih tahu aja, tenang aja gitu ya. Gitu. Tapi Mas, based on experience dan mungkin kalau digambarkan dengan pola ini, masuk ke level itu pasti kita akan, kan kebayang ya. Kita tuh kan kebanyakan dipahat sama orang lain, betul nggak? Dipahat. Jadi kita tuh sebetulnya pahatan yang kaku. Begitu kerinduan itu datang, kita pengen menjadi diri sendiri. Kira-kira kita akan melakukan gerakan-gerakan gak sesuai pahatan nggak kira-kira? Nah udah. Di situ pasti kebingungan. Makanya kalau pakai bahasa, kenapa hari kiamat selalu digambarkan hancurnya gunung? Dalam tasawuf gunung tuh pemikiran lama. Seperti anai-anai. Karena kenapa? Saat kamu bangkit, semua konsep lama, pengetahuan lama jadi nothing gitu. Dan kita mempertanyakan, benar nggak ya? Oke nggak ya? Terus aja gitu, questioning. Nah, go ahead, quote and quote gitu ya. Dan itu nanti yang akan membawa kita menuju kepada saat, kalau pakai bahasa Quran lagi, alif lam mim, zalikal kitabu, la raiba fi, hudalil muttaqin. Disitulah semua yang akan meruntuhkan pertanyaan-pertanyaan. Bukan karena nemuin jawabannya, tapi pertanyaannya yang hilang. Kenapa? Karena aku sudah mengalami gitu kira-kira. Gitu Mas Rafiq. Thank you ya. Oke, Ibu dan Bapak, ini udah jam 12. At least sampai sini oke dulu ya. Get something ya. Dapat ya. Jadi kata penutupnya kita bikin 2 kali ya tentang ini. Nanti insya Allah di next pertemuan kita akan dalemin lagi. Tapi ingat, belajar jadi manusia resolusi tinggi, lihat relasinya. Kalau ada sesuatu, ingat ujung-ujungnya ke sini-sini juga. Ingat bahwa semuanya adalah kosmos, keteraturan. Ingat semua juga adalah pesan. Jadi yang paling terpenting adalah make a good relationship. Nomor 1 sama diri kita. Dan yang paling terpenting, teman-teman ibu dan bapak, yuk kita belajar tenang dalam setiap kondisi. Hanya dalam ketenanganlah jawaban sejati akan muncul. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Abi. Hatur nuhun. Tepuk tangan buat Kang Abu. Dan juga buat semua teman-teman yang ada di sini, boleh tepuk tangan yang meriah dong ya. Terima kasih. Sangat presisi ya, mulai dan berakhirnya juga jam 12, 2 jam kita di sini have fun, merupakan
apa namanya masalah-masalah yang di rumah. Ya at least 2 jam lupa 2 utang, lupa Iya, pajak, lupa apa, mantan. semoga. Ya at least ya. At least. Abis ini datang-datang lagi nih. Terserah itu. Terserah. Tapi 2 jam ngecas itu sebenarnya membereskan kembali gelombang resolusi frekuensi kita yang tadi itu kan ya. Dan kita sekarang punya istilah baru dari resolusi rendah ke resolusi tinggi gitu ya. Karena kalau di resolusi tinggi kita bisa melihat dengan jelas, clear gitu ya. Sehingga yang ngeblur tadi itu mulai lebih jelas lagi, sehingga kalau ngelihatnya jelas, cara meresponnya juga jadi jelas, gitu kan ya? Gitu. Tepuk tangan buat di sini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih yang hadir lewat online juga, Zoom maupun TikTok maupun Instagram, apa? YouTube ya? Ya semualah. Terima kasih banyak ya, bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di perjumpaan yang akan datang bulan depan Juli tanggal belum tahu ya. Bulan Juli tanggal nanti menyusul ya, stay tune di grup ya, jangan sampai ketinggalan karena ada beberapa yang ketinggalan nggak daftar di grup sehingga tidak bisa offline. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, hatur nuhun sudah hadir. Sehat-sehat dan bahagia. Kita foto.